Bayangkan terjebak di kedalaman 5.000 meter di dasar Palung Mariana, tiba-tiba dinding kapal selam retak dan air mulai merembes masuk. Di saat oksigen menipis dan kru lain pasrah, Ryan, seorang teknisi magang yang pendiam, justru mengambil alih kendali manual. Siapa sangka, pemuda ini ternyata mantan peretas jenius yang paham celah sistem militer. Bagaimana dia mengakali sistem yang mati total hanya dengan laptop rusak? Sebelum kita masuk ke cerita survival yang menegangkan ini, tekan tombol subscribe dulu biar kamu gak ketinggalan kisah seru lainnya. Akhir tahun 2016, di sebuah pangkalan penelitian rahasia di lepas pantai Guam. Udara di dalam hangar kapal selam itu terasa berat, berbau campuran antara oli hidrolik, ozon dari mesin las, dan aroma garam yang tajam. Di luar dinding beton pangkalan, Samudra Pasifik bergolak ganas diguncang badai tropis, namun di dalam, ketegangan terasa jauh lebih mencekam. Hari ini adalah hari peluncuran DSV Abyssos, kapal selam riset tercanggih yang akan menyelam menuju titik terdalam Palung Mariana. Di tengah hiruk-pikuk puluhan insinyur senior yang berteriak memberi perintah dan kru logistik yang berlarian memindahkan tabung oksigen, ada satu sosok yang nyaris tak terlihat. Dia berada di sudut paling gelap, di bawah lambung kapal selam raksasa itu. Namanya Ryan. Usianya baru menginjak 23 tahun, namun kantung mata yang menggantung di wajahnya membuatnya terlihat 10 tahun lebih tua. Ia mengenakan jumpsuit teknisi berwarna oranye kusam yang penuh noda oli, terlalu besar untuk tubuhnya yang kurus. Ryan tidak berdiri tegap membusungkan dada layaknya para pelaut senior. Ia membungkuk, matanya terpaku pada tablet diagnostik di tangannya, sementara jemarinya yang pucat namun cekatan memeriksa katup pembuangan air darurat. Tidak ada aura heroisme di sana. Hanya keheningan seorang introvert yang lebih nyaman berbicara dengan mesin daripada manusia. Kepala teknisi, Pak Broto, sedang memberikan briefing terakhir di atas platform besi. Suaranya lantang menggema, menjelaskan parameter tekanan air di kedalaman 11.000 meter yang setara dengan ditindih satu gajah di setiap inci tubuh. Ryan mendengarkan dengan intensitas yang menakutkan. Di kepalanya, ia tidak hanya mendengar instruksi, ia memvisualisasikan flowchart sistem operasi kapal selam itu. Baris demi baris kode yang mengatur sirkulasi udara, navigasi sonar, hingga sistem balas. Bagi Ryan, Abyssos bukan sekadar besi, melainkan rangkaian algoritma yang bernapas. Cemoohan di antara deru mesin. Di atas platform, Darto, teknisi senior yang dikenal arogan dan gemar mencari muka di depan kapten, menyikut lengan rekannya sambil menunjuk ke bawah, ke arah Ryan yang sedang membersihkan konektor kabel data. Lihat si bisu itu, cibir Darto. Suaranya sengaja dikeraskan agar terdengar di sela-sela desis uap pipa. Anak magang titipan HRD. Kerjanya cuma bengong menatap layar dan mengelap kabel yang sudah bersih. Aku heran kenapa kapten mengizinkan beban seperti dia ikut dalam misi bersejarah ini. Apa gunanya dia di bawah sana nanti? Membuatkan kopi untuk kita saat sistem down. Ryan mendengarnya. Tentu saja dia mendengarnya. Telinganya terbiasa menangkap frekuensi noise sekecil apapun pada motorboard, apalagi suara manusia yang sumbang. Namun, wajahnya tetap datar, sedingin layar terminal Linux yang biasa ia hadapi. Tidak ada gurat kemarahan. Ia sudah kenyang dengan label, anak magang tidak berguna, atau si aneh. Sejak bergabung dengan tim ekspedisi ini 6 bulan lalu, ia dianggap tak lebih dari sekadar tukang ganti sekring. Namun, Darto dan yang lainnya tidak melihat apa yang Ryan lihat. Saat Ryan menginspeksi panel kontrol manual, ia bukan sedang bengong. Ia sedang menghitung probabilitas kegagalan sistem hidrolik yang memiliki latensi pukul 05 detik, sebuah jeda fatal yang luput dari pemeriksaan insinyur lulusan universitas ternama itu. Ryan, jangan sentuh panel navigasi, bentak Darto tiba-tiba saat melihat Ryan mendekati konsol utama. Tugasmu cuma memastikan toilet tidak mampet dan kabel tidak konslet. Jangan sok tahu dengan sistem navigasi militer. Itu mainan orang dewasa. Ryan menarik tangannya perlahan. Maaf, Pak. Saya hanya melihat ada sedikit fluktuasi pada tegangan sensor sonar. Gumamnya pelan. Itu normal. Bodoh. Itu cuma noise. Potong Darto kasar. Ryan hanya mengangguk. Mundur kembali ke bayang-bayang. Itu bukan noise. Batin Ryan. Itu tanda awal korosi pada sirkuit motherboard utama. Tapi ia memilih diam. Menjelaskan tentang mikrovoltage kepada Darto sama seperti menjelaskan teori kuantum pada seekor ikan mas. Rahasia sang hantu digital. Apa yang tidak diketahui oleh Pak Broto, Darto, dan bahkan Kapten Abyssos adalah bahwa di balik seragam teknisi kucel itu,
bersembunyi salah satu otak paling berbahaya di dunia maya. Ryan bukanlah lulusan teknik mesin biasa. 5 tahun lalu, di dunia underground internet, ia dikenal dengan nama samaran Zero Hour. Ia adalah mantan peretas jenius yang pernah membobol firewall satelit pertahanan negara hanya untuk membuktikan bahwa sistem itu cacat, lalu menambalnya diam-diam tanpa mencuri satu data pun. Ia direkrut oleh unit pertahanan siber rahasia di usia 18 tahun. Di unit itu, Ryan tidak diajarkan menembak. Ia diajarkan melumpuhkan infrastruktur musuh hanya dengan keyboard. Ia jenius, ia cepat, dan ia sombong. Sistem yang aman hanyalah mitos, adalah moto hidupnya dulu. Ia merasa bisa mengendalikan segalanya. Hingga hari itu tiba. Hari di mana kesombongannya merenggut nyawa seseorang yang paling berharga. Rizky, sahabat, mentor, sekaligus kakak angkatnya di unit siber. Tragedi, Blackout, Jakarta. Sebuah simulasi pertahanan siber yang seharusnya rutin berubah menjadi bencana nyata karena sabotase pihak ketiga. Ryan, yang saat itu terlalu percaya diri dengan kode pertahanannya, terlambat menyadari adanya malware yang menyusup ke sistem pengendali pintu air bendungan yang sedang mereka uji coba. Rizky, yang saat itu sedang melakukan inspeksi fisik di terowongan turbin bendungan, terjebak. Sistem terkunci. Air bah menerjang masuk. Ryan berusaha mati-matian meretas sistemnya sendiri. Jemarinya berdarah menghantam keyboard. Matanya nanar menatap baris kode merah yang menolak perintahnya. Melalui radio link, ia mendengar suara terakhir Rizky. Bukan teriakan minta tolong, melainkan suara tenang yang menyakitkan. Ryan, berhentilah menyalahkan dirimu. Kodenya tidak salah, dunia yang salah. Janji sama gue, pakai otak lo buat menyelamatkan orang, bukan cuma buat pamer skill. Jangan jadi hantu, jadilah pelindung. Hening. Sinyal putus. Ryan hancur. Ia dipecat dari unit, diadili secara tertutup, dan kehilangan hak akses komputernya selama 3 tahun. Ia membuang identitas Zero Hour. Ia mengubur laptop canggihnya. Ia melarikan diri dari dunia digital yang ia kuasai, memilih bekerja sebagai teknisi kasar di pelabuhan, mencoba menghukum dirinya sendiri dengan pekerjaan fisik yang melelahkan. Kehidupan ganda di balik palka. Namun, sumpah pada Rizky terus menghantuinya. Ryan tidak bisa benar-benar berhenti. Di barak tidurnya yang sempit, saat kru lain mendengkur kelelahan, Ryan menyalakan sebuah laptop rakitan butut yang ia sembunyikan di bawah kasur. Layar itu adalah satu-satunya jendelanya ke dunia yang ia pahami. Di sana, ia diam-diam menyalin source code sistem kapal selam Abyssos. Malam demi malam, dengan mata merah kurang tidur, ia melakukan simulasi. Ia memperbaiki bug pada sistem oksigen yang diabaikan pabrik pembuatnya. Ia memperkuat firewall navigasi yang rentan diretas. Ia melakukan semua itu tanpa sepengetahuan siapapun. Ia bukan lagi peretas yang merusak. Ia adalah malaikat pelindung, tak kasat mata bagi kapal selam ini. Ia menjaga nyawa orang-orang yang meremehkannya, semata-mata demi menebus dosa masa lalu. Menatap jantung kapal selam. Kembali ke masa kini. Sirine tanda keberangkatan berbunyi nyaring. Ryan berjalan meniti jembatan besi menuju palka masuk Abyssos. Saat ia melangkah masuk ke dalam perut besi monster laut itu, matanya otomatis melirik ke arah ruang kontrol utama, Command Center. Di sana, ia melihat kapten dan pilot kapal selam duduk di kursi ergonomis yang dikelilingi ratusan layar canggih. Ryan bisa merasakan getaran familiar di ujung jarinya. Ia tahu, jika sistem navigasi itu mati total, pilot terbaik di dunia pun tidak akan bisa menyelamatkan kapal ini. Hanya dia yang paham bahasa mesin ini sampai ke akar-akarnya. Ada rasa sakit yang menjalar di dadanya. Seharusnya aku yang memegang kendali sistem itu. Batinnya perih. Bukan sebagai kapten, tapi sebagai otak yang memastikan jantung kapal ini tetap berdetak. Ryan menghela napas panjang, menekan dalam-dalam egonya, lalu berbelok menuju ruang mesin belakang yang panas dan bising. Ia memasang topeng, bodohnya kembali. Tatapan kosong, bahu yang membungkuk. Siap laksanakan, Pak. Jawabnya pelan saat Darto melempar kain lap berminyak ke wajahnya. Di mata kru Abyssos, dia hanyalah Ryan, teknisi magang yang lamban dan menyedihkan. Tapi di dalam sunyinya samudra yang akan segera mereka selami, dia adalah satu-satunya harapan yang mereka miliki. Ryan adalah bom waktu talenta yang menunggu pemicu. Dan hari ini, di kedalaman 5.000 meter nanti, saat kegelapan abadi menyelimuti mereka,
Takdir akan memaksanya untuk membuka topeng itu dan menunjukkan siapa sebenarnya sang penguasa sistem. 3 jam telah berlalu sejak DSV Abyssos melepaskan diri dari dok kering dan mulai meluncur turun ke dalam kegelapan abadi. Kini, kapal selam riset itu bukan lagi sebuah kendaraan. Ia adalah sebuah kapsul kehidupan kecil yang terombang-ambing di wilayah paling mematikan di bumi. Di luar dinding titanium setebal 5 inci itu, tekanan air mencapai lebih dari 1000 kali tekanan atmosfer di permukaan. Sebuah lingkungan di mana kesalahan sekecil lubang jarum berarti kematian instan yang brutal. Di dalam main deck, gelada utama, suasana terasa dingin dan steril. Udara daur ulang berbau logam dan ozon tipis. Lampu indikator di dinding berpendar hijau ritmis, seirama dengan detak jantung mesin nuklir mini yang menjadi sumber tenaga Abyssos. Sebagian besar dari 12 kru inti, termasuk ilmuwan kelautan dan insinyur struktur, sedang beristirahat di bung, tempat tidur, mereka yang sempit, atau sekadar meminum kopi instan sambil menatap layar sonar yang monoton. Jika semua berjalan sesuai simulasi, mereka akan menyentuh dasar Challenger Deep dalam waktu kurang dari 45 menit. Ryan bergerak di lorong sempit di antara rak-rak server pendingin seperti hantu. Langkah kakinya di atas lantai besi berjeruji nyaris tak terdengar, tertelan oleh dengungan konstan turbin sirkulasi udara. Ia baru saja selesai memeriksa suhu heatsink pada server Node 4 yang sempat mengalami lonjakan panas. Dengan gerakan terlatih yang sering dianggap remeh orang lain, Ryan mengkalibrasi ulang kipas pendingin tanpa perlu melihat manual. Suhu stabil di 34 derajat, gumamnya pelan pada diri sendiri, mencatatnya di tablet bututnya. Di mess hall, ruang makan, kecil di ujung lorong, Darto dan 2 teknisi senior lainnya sedang bermain kartu remi untuk membunuh waktu. Tawa mereka terdengar sumbang di telinga Ryan. "Hei, Zero," panggil Darto, menggunakan julukan ejekan yang merujuk pada Zero Contribution, 0 kontribusi. "Jangan terlalu rajin. Server itu tidak akan meledak cuma karena debu. Duduk sini, buatkan kami kopi. Kapal ini sudah berjalan otomatis. Buat apa kamu sok sibuk?" Ryan mendengar itu, namun ia memilih untuk memeriksa kabel fiber optik di belakang panel dinding sekali lagi. Baginya, kepuasan bukan datang dari penerimaan sosial kru yang arogan, melainkan dari kepastian bahwa data mengalir lancar. Ia tahu, di kedalaman ini, teknologi adalah satu-satunya dinding pemisah antara kehidupan dan kehancuran. Dan dalam hitungan detik, firasat buruk Ryan terbukti. Dinding pemisah itu retak. Guncangan dari neraka. Awalnya, itu hanyalah kedipan. Lampu LED di lorong berkedip sekali. Flicker. Sangat cepat. Mungkin hanya sepersekian detik. Darto bahkan tidak menyadarinya dan masih tertawa melempar kartu as. Namun, detik berikutnya, dunia serasa dipukul oleh palu raksasa. 2. Suara ledakan tumpul terdengar dari arah buritan, diikuti oleh suara decitan logam yang menyayat hati, suara titanium yang dipaksa membengkok oleh tekanan jutaan ton air. Abyssos bergetar hebat, bukan getaran mesin, tapi getaran sakit. Guncangan itu begitu keras hingga melempar Darto dan meja kartunya menghantam dinding seberang. Gelas-gelas kopi pecah, menyiramkan cairan panas ke lantai besi. Alarm bahaya meraung. Bukan bunyi, bip, peringatan biasa, melainkan sirine klakson merah yang menandakan kegagalan kritis. Lampu putih padam total, digantikan oleh lampu darurat berwarna merah darah yang berputar gila-gilaan, mengubah lorong sempit itu menjadi lorong neraka. "Apa itu? Kita menabrak apa?" teriak salah satu teknisi muda. Wajahnya pucat pasi saat ia merangkak bangun dari lantai. Belum sempat Ryan menjawab, lantai kapal miring tajam. Abyssos menukik. Bagian depan kapal selam itu jatuh bebas, terseret gravitasi menuju dasar palung. Mereka tidak lagi meluncur terkendali. Mereka jatuh seperti batu. Kekacauan di dalam tabung besi. "Pegangan! Semuanya pegangan!" teriak Pak Broto yang baru keluar dari kabinnya dengan wajah penuh darah akibat terbentur pintu. Namun situasi memburuk dengan kecepatan mengerikan. Dari kedalaman 9.000 meter, indikator kedalaman digital di dinding berputar cepat. 9.200, 9.500. Mereka jatuh terlalu cepat. SSSSHH. Suara paling menakutkan bagi pelaut kapal selam terdengar. Suara air menyembur. Sebuah pipa hidrolik di dekat atap lorong pecah. Air laut bertekanan tinggi menyembur masuk seperti pisau cair, memotong kabel-kabel di sekitarnya dan memicu percikan api listrik yang membutakan. Kabut dingin memenuhi ruangan seketika. Suasana berubah menjadi panik total.
Kebocoran di Sektor 4. Tutup pintunya. Tutup pintunya. Jerit Darto. Pria yang tadi begitu sombong kini merangkak mundur dengan mata terbelalak ketakutan, menjauhi semburan air itu. Keberaniannya menguap, digantikan insting bertahan hidup yang egois. Kru lain berteriak histeris, berebut masker oksigen darurat yang jatuh dari kompartemen atas. Tuhan, kita akan remuk. Lambung kapal tidak akan kuat. Sementara rekan-rekannya panik, Ryan bergerak. Ia tidak merasakan takut. Atau lebih tepatnya, otak logikanya memblokir rasa takut itu. Adrenalin di tubuhnya tidak memicu respon lari, melainkan memicu mode debuk. Otak Ryan, sang mantan peretas Zero Hour, mulai memproses data di tengah kekacauan. Kemiringan 45 derajat. Penurunan vertikal 15 meter per detik. Suara ledakan tadi bukan tabrakan, itu ledakan internal. Baterai cadangan meledak? Bukan. Itu suara sirkuit pemutus arus utama yang overload. Matanya memindai tablet diagnostiknya yang retak. Layar itu penuh dengan baris kode merah. Sistem balas. Gagal. Sistem propulsi. Offline. Sistem navigasi. Sistem halte. Kapal ini buta. Kapal ini lumpuh. Dan mereka sedang jatuh menuju kedalaman di mana tekanan air akan meremukkan Abyssos menjadi seukuran kaleng soda dalam sekejap. Ryan melompat melewati pipa yang bocor, mengabaikan cipratan air panas yang mengenai bahunya. Ia menyambar tuas manual untuk menutup katup pipa yang pecah. Dengan tenaga yang ia tidak tahu dari mana asalnya, ia memutar roda besi itu sekuat tenaga hingga semburan air berhenti. Bernapas, bentaknya pada teknisi muda yang menangis di lantai. Jangan diam saja. Periksa panel oksigen. Sekarang. Itu bukan suara anak magang. Itu suara Kemenlain administrator. Pesan dari ruang komando. Di tengah kekacauan itu, speaker intercom di dinding berbunyi kresek-kresek tajam. Lampu indikatornya berkedip lemah. Panggilan darurat dari Kemensper, bola komando, di anjungan depan. Pak Broto, dengan tangan gemetar, menekan tombol terima. Di sini Broto. Status. Apa yang terjadi di depan? Teriaknya mengatasi raungan sirine. Suara yang menjawab bukanlah suara Kapten Handoko yang berwibawa. Itu suara Mayor Tio, sang pilot utama. Namun suaranya terdengar putus asa dan terengah-engah. Broto, uhop. Kapten Handoko terlempar. Kepalanya membentur konsol. Dia tidak sadarkan diri, pendarahan hebat. Darah seolah berhenti mengalir di wajah semua orang yang mendengar. Kapten adalah satu-satunya orang yang tahu prosedur darurat manual secara menyeluruh. Dan Mayor Tio melanjutkan, suaranya bergetar menahan tangis. Sistemnya mati, Broto. Semua layar di depanku mati. Joystick tidak merespons. Aku mencoba restart manual, tapi sistem meminta password root yang tidak kukenal. Ada tulisan, sistem lockdown, di semua layar. Kita terkunci. Aku tidak bisa membuang pemberat. Kita akan menabrak dasar dalam 3 menit. Berita itu adalah vonis mati. Tanpa membuang pemberat, Abyssos akan terus jatuh melewati batas toleransi kedalaman, cruise depth. Mayor Tio, pilot terbaik Angkatan Laut, sedang duduk di depan komputer mati, tidak berdaya melawan hukum fisika. Kebangkitan sang arsitek digital. Di saat kru lain mulai berdoa dan pasrah, sesuatu klik di dalam kepala Ryan. Sistem lockdown? Password root tak dikenal? Itu bukan kerusakan mekanis. Itu adalah kegagalan logik. Sistem pertahanan kapal selam mengira ledakan tadi adalah serangan siber dan mengaktifkan kill switch untuk mengunci kendali agar tidak diambil alih musuh. Sebuah fitur keamanan konyol yang kini menjadi senjata makan tuan. Ingatannya terlempar kembali ke masa lalu. Ke layar hitam dengan kursor berkedip hijau di kamar gelapnya. Ke baris kode yang ia tulis ulang diam-diam malam itu. Sistem yang paling aman adalah sistem yang kau pahami cara kerjanya. Ryan menatap angka kedalaman di dinding. 10.200 meter. Dinding titanium mulai mengeluarkan suara gemeretak yang mengerikan, seperti tulang yang hendak patah. Waktu mereka kurang dari 180 detik sebelum lambung kapal implosi. Darah Ryan mendidih. Bukan karena marah, tapi karena panggilan takdir. Ia bukan lagi Ryan si teknisi magang yang patuh. Ia bukan lagi Ryan yang diam saat disuruh membuat kopi. Saat ini,
Dia adalah satu-satunya entitas di kapal ini yang berbicara bahasa mesin itu. Ia menarik napas dalam-dalam, mengabaikan bau kabel terbakar. Ia memandang Pak Broto dan Darto dengan sorot mata yang tajam, sorot mata dingin yang membuat Darto terdiam. Rian melempar kain lap berminyak yang selalu ia bawa ke lantai. Ia berdiri tegak, menyeimbangkan diri di lantai yang miring. Ia merapikan kacamatanya yang miring. Ini bukan saatnya untuk bersembunyi. Ini adalah saatnya untuk meretas kematian. Pak Broto, suara Rian rendah namun tajam, memotong tangisan kru lain. Buka pintu segel ke ruang komando. Apa? Broto menatapnya bingung, seolah Rian sudah gila karena hipoksia. Rian, kamu mau apa? Di sana zona terbatas. Lagi pula Mayor Tio bilang sistemnya mati. Sistemnya tidak mati, Pak. Sistemnya sedang panik, sama seperti kalian, jawab Rian dingin. Ia melangkah maju, menepis tangan Darto yang mencoba menghalanginya. Mayor Tio adalah pilot, dia pengguna. Dia tidak bisa memperbaiki kernel yang korup. Rian menatap langsung ke mata kepala teknisi itu. Saya tahu bypass code-nya. Saya yang menulis ulang protokol darurat itu diam-diam 3 bulan lalu karena tahu kode aslinya cacat. Mata Broto membelalak. Kamu, apa? Buka pintunya, atau kita semua jadi penyet di dasar laut dalam 2 menit lagi. Desak Rian, nada suaranya tidak memberikan ruang untuk debat. Saat itu, Topeng, anak magang bodoh, itu hancur berkeping-keping. Sang Zero Hour telah kembali online. Dan dia siap melakukan override pada takdir yang sedang mencoba membunuh mereka. Di tengah kemiringan kapal yang mencapai 45 derajat dan suara gemertak lambung titanium yang semakin nyaring, sebuah konfrontasi menegangkan terjadi di depan pintu segel Command Spare. Pernyataan Rian menggantung di udara, berat dan tajam, membelah kepanikan yang melanda para kru teknisi. Apa kau sudah gila, Rian? Seru Darto. Suaranya melengking tinggi, campuran antara histeria dan arogansi yang terluka. Cengkeramannya pada pipa pengaman begitu kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. Ini bukan waktunya main hacker-hackeran seperti di film. Kau itu cuma tukang bersih-bersih server. Kau mengganti kabel LAN. Kau tidak mengerti sistem operasi kapal selam nuklir. Mundur dan pakai maskermu sebelum kita semua mati konyol. Pak Broto, kepala teknisi, menatap Rian dengan mata nanar. Keringat dingin membasahi keningnya yang berdarah. Sebagai penanggung jawab keselamatan teknis, otaknya menolak ide gila ini. Mengizinkan personel non-otorisasi masuk anjungan komando adalah pelanggaran protokol militer tingkat 1. Jika mereka selamat, ia akan dipecat dengan tidak hormat. Tapi jika tidak, Rian, suara Broto bergetar, kau tahu aturannya. Command Spare itu zona merah. Kuncinya biometrik. Tanpa izin kapten, pintu itu adalah tembok mati. Rian tidak berkedip. Ia tidak mundur. Ia melangkah 1 langkah lagi mendekati Broto. Kakinya mencengkeram lantai besi yang miring dengan sepatu bot kerjanya yang kotor. Kapten tidak sadar, Pak. Mayor Tio terkunci dari sistemnya sendiri. Kita jatuh 15 meter per detik. Ucap Rian dengan nada dingin dan presisi, seolah ia sedang membacakan log error, bukan sedang berdebat tentang nyawa. Jika sistem tidak direbut paksa dalam 2 menit ke depan, tidak akan ada pengadilan militer yang perlu Bapak khawatirkan. Kita semua akan jadi sarden kaleng di dasar Palung Mariana. Rian menarik napas dalam, lalu menjatuhkan bom terakhirnya. Saya bukan teknisi magang biasa. 5 tahun lalu, kode sandi saya adalah Zero Hour. Saya yang mendesain arsitektur firewall pertahanan siber yang sekarang dipakai Angkatan Laut. Saya tahu celah backdoor sistem ini karena saya yang sengaja meninggalkannya untuk situasi seperti ini. Keheningan menyelimuti lorong. Tatapan mata Rian membakar keraguan mereka. Itu bukan tatapan Rian si pendiam yang sering dirundung. Itu adalah tatapan seorang arsitek yang melihat cetak biru dunianya sendiri. Broto menelan ludah, menatap pintu segel, lalu kembali menatap Rian. Insting bertahan hidupnya mengambil alih. Setan alas, bisiknya pasrah. Ia mengangguk lemah pada Darto. Minggir, biarkan dia lewat. Langkah menuju jantung mesin. Rian tidak membuang waktu. Ia bergerak menuju panel akses pintu segel. Setiap detik berharga. Jari-jarinya yang biasanya terlihat kaku saat memegang obeng, kini menari lincah di atas kipat numerik. Ia tidak menggunakan kartu akses. Ia mencabut panel penutup kipat dengan paksa, menarik kabel data di dalamnya,
dan menyambungkannya ke tablet butut miliknya. Layar tablet itu berkedip hijau, menampilkan baris kode binari yang mengalir deras. Bypass Authorization. Root Access Granted. Clap. SSSHH. Mekanisme pengunci pintu hidrolik terbuka. Suara desis udara bertekanan menyambutnya. Ryan mendorong pintu berat itu dan melangkah masuk ke dalam kegelapan. Neraka di bola komando. Jika lorong belakang adalah kekacauan fisik, maka Kemenspere adalah kekacauan digital. Begitu Ryan melangkah masuk, matanya disambut oleh pemandangan horor teknologi. Puluhan layar monitor di dinding melengkung itu menampilkan layar merah darah bertuliskan Sistem Lockdown. Alarm digital berbunyi nyaring, menusuk telinga dengan nada tinggi yang konstan. Di kursi komando utama, tubuh Kapten Handoko terkulai dengan sabuk pengaman yang menahannya. Darah mengalir dari pelipisnya, menetes ke lantai. Di kursi pilot di sebelahnya, Mayor Tio sedang bertarung sia-sia. Tangannya memukul-mukul keyboard yang tidak merespons, sementara joystick kemudi terkunci mati di posisi netral. Sial! Sial! Kenapa tidak mau bergerak? Teriak Tio frustrasi, suaranya parau penuh keputusasaan. Ryan menutup pintu segel, mengunci kebisingan dari luar. Ia melangkah cepat, menghindari tubuh kapten, dan langsung menuju konsol engineering di belakang kursi pilot. Mayor, berhenti memukul keyboard itu. Anda hanya memicu protokol anti-serangan, bentak Ryan. Suaranya membelah kebisingan alarm. Tio menoleh, matanya terbelalak kaget melihat teknisi magang itu masuk ke ruang suci ini. Apa? Ryan? Apa yang kau lakukan di sini? Keluar. Ini area terlarang. Kau tidak punya izin. Izin tidak menyelamatkan nyawa, Mayor, potong Ryan. Ia tidak punya waktu untuk hierarki. Ia langsung menyambungkan tabletnya ke port diagnostik utama konsol. Sistem mengira getaran ledakan tadi adalah hulu ledak torpedo musuh. AI kapal ini memutuskan untuk shutdown dan mengubur dirinya sendiri di dasar laut daripada diambil alih musuh. Ini mode bunuh diri. Tio ternganga sejenak, tak percaya teknisi kucel itu bisa mendiagnosis logika AI kapal selam dalam hitungan detik. Siapa kau sebenarnya? Tanya Tio, napasnya tersengal. Admin Anda sekarang, jawab Ryan tegas, matanya tak lepas dari layar tablet. Saya akan melakukan hard reset pada kernel navigasi. Tapi saya butuh bantuan Anda. Saat sistem reboot, kendali balast akan terbuka manual selama 3 detik sebelum lockdown aktif lagi. Cuma 3 detik. Mengambil alih otak kapal. Ryan mengetikkan serangkaian perintah rumit dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Keringat dingin menetes dari dahinya, jatuh ke layar tablet, tapi ia tidak peduli. Dengarkan saya, Mayor. Saya akan mematikan otak kapal ini. Lampu akan mati total. Oksigen akan berhenti. Kita akan buta sepenuhnya. Saat saya teriak, sekarang, Anda harus menarik tuas darurat balas pemberat sekuat tenaga. Jangan ragu sedikit pun. Mematikan otak kapal di kedalaman 10.500 meter. Wajah Tio pucat pasi. Itu bunuh diri. Kita akan kehilangan tekanan kabin. Tidak jika kita melakukannya di bawah 5 detik. Percaya pada saya. Atau kita mati di sini. Tio menatap mata Ryan. Di sana, ia tidak melihat keraguan. Ia melihat kalkulasi dingin. Pilot senior itu mengangguk. Ia meletakkan tangannya di tuas darurat berwarna kuning belang-belang hitam. Lakukan, Ryan. Bisik Tio. Ryan menekan tombol enter dengan keras. Klik. Dunia mati. Seluruh lampu di anjungan padam. Suara dengungan mesin mati. Alarm diam. Keheningan mutlak yang mengerikan menyelimuti mereka di dasar samudra. Hanya kegelapan pekat dan suara detak jantung mereka sendiri yang tersisa. Ryan menghitung dalam hati. Layar konsol berkedip, menampilkan kursor putih tunggal. Sekarang, teriak Ryan. Klang. Tio menarik tuas itu dengan seluruh tenaga yang tersisa di tubuhnya. Terdengar suara dentuman logam berat dari lambung luar. Pemberat besi seberat 2 ton dilepaskan dari perut kapal selam. Lampu kembali menyala. Kali ini bukan merah, tapi kuning. Layar monitor berkedip hidup, menampilkan tulisan, Sistem Reboot Sukses. Manual Control Restore. Pengakuan diam-diam. Sensasi jatuh itu berhenti. Perlahan tapi pasti, Abyssos mulai mendatar.
Angka kedalaman di layar berhenti berputar gila-gilaan di angka 10.850 meter. Hanya 150 meter dari dasar yang akan menghancurkan mereka. Tio melepaskan cengkeramannya dari tuas. Tangannya gemetar hebat. Ia menatap Rian dengan pandangan baru, campuran antara rasa takjub, ngeri, dan rasa hormat yang mendalam. Teknisi kurus itu baru saja membunuh dan menghidupkan kembali kapal selam ini hanya dengan beberapa baris kode. Kau! Tio terengah-engah. Kau mematikan AI pertahanan, kau membohongi komputer kapal ini agar berpikir kita sudah hancur, lalu menghidupkannya lagi dalam mode aman. Belum selesai, Mayor, potong Rian, tidak membiarkan mereka terlena. Ia menunjuk layar sonar yang kini aktif kembali. Kita stabil, tapi kita lumpuh. Baling-baling utama rusak akibat ledakan tadi. Kita mengapung di dasar dunia tanpa tenaga pendorong. Rian menatap Tio, lalu menunjuk satu titik berkedip lemah di layar sonar. Sebuah sinyal samar sekitar 5 km dari posisi mereka. Stasiun relay bawah laut, Poseidon. Itu satu-satunya harapan kita mengirim sinyal SOS ke permukaan. Kita harus mengarungi arus laut dalam untuk sampai ke sana menggunakan thruster manuver yang tersisa. Tio mengangguk. Tidak ada lagi keraguan di matanya. Tunjukkan jalannya, Chief Rian. Mendengar panggilan, Chief, Kepala, itu, ada desiran hangat di dada Rian. Namun ia menekannya kembali. Perjuangannya belum usai. Mengendalikan kapal selam lumpuh di arus laut dalam akan jauh lebih sulit daripada meretasnya. Dan di luar sana, tekanan air masih menunggu kesempatan sekecil apapun untuk meremukan mereka. DSV Abyssos kini melayang di kegelapan abadi, seperti paus besi yang terluka parah. Di bawah kendali Rian dan Mayor Tio yang bekerja sebagai satu kesatuan otak digital dan eksekusi manual, kapal selam raksasa itu mencoba bergerak melawan arus bawah laut yang ganas. Mereka mengarah ke barat daya, menuju titik sinyal samar yang berkedip di sonar, stasiun relay bawah laut, Poseidon. Tantangan terbesarnya bukanlah jarak, melainkan energi. Baterai cadangan Abyssos hanya tersisa 8%. Mereka harus mencapai stasiun itu dan menancapkan docking port untuk transfer daya dan oksigen sebelum sistem pendukung kehidupan mati total. Suasana di dalam Kemenspere bukan lagi sekadar tegang. Itu adalah ketenangan semu di dalam peti mati. Rian duduk bersila di lantai di samping konsol navigasi yang terbuka. Kabel-kabel menjuntai dari tabletnya seperti infus kehidupan, sementara Tio berjuang dengan joystick kemudi manuver. Tanpa propulsi utama, mereka hanya mengandalkan thruster kecil di sisi kiri dan kanan kapal. Jarak 800 meter dari Poseidon. Arus melintang 4 knot dari timur. Lapor Rian, matanya tak lepas dari baris kode telemetri yang mengalir di layarnya. Mayor, kita harus memutar haluan 30 derajat ke kiri. Gunakan momentum arus untuk mendorong kita, jangan melawannya. Baterai tidak akan kuat. Tio mengangguk, keringat dingin menetes dari hidungnya. Mengoreksi haluan. Thruster kiri aktif. Ia menggerakkan tuas dengan sangat hati-hati. Abyssos bergeser lambat, terseret arus gelap. Di layar sonar, bentuk struktur stasiun Poseidon mulai terlihat. Sebuah menara besi tua yang berdiri kesepian di dasar samudra. Mimpi buruk bernama kegagalan daya. Jantung Rian mencelos saat melihat grafik voltase di tabletnya. Sial, desisnya. Thruster kanan overheat. Efisiensinya turun ke 40%. Apa artinya itu, Rian? Tanya Tio panik. Rian menunjuk layar sonar. Arus ini mendorong kita menjauh dari docking port. Kita butuh dorongan penuh dari kanan untuk menyeimbangkan posisi agar bisa menancap. Kalau thruster kanan mati sebelum kita terkunci. Rian tidak perlu menyelesaikan kalimatnya. Tio tahu akhirnya, mereka akan hanyut. Mereka akan terseret arus laut dalam tanpa daya, menjauh dari satu-satunya sumber kehidupan, lalu mati perlahan karena kehabisan oksigen di kegelapan abadi. Kepanikan nyaris menguasai Tio. Kita batalkan. Kita coba memutar lagi. Kita cari posisi yang lebih aman. Kita tidak punya daya untuk memutar ulang. Mayor, potong Rian tajam. Baterai 4%. Sekali putaran lagi dan kita mati di tengah jalan. Kita harus docking sekarang. Sekali coba. Keberanian Rian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan kalkulasi di tengah krisis. Ingatannya kembali ke masa-masa ia menjadi gamer simulator ruang angkasa sebelum masuk militer. Prinsipnya sama. Fisika adalah fisika. Dengar,
Suara Rian merendah, penuh otoritas. Kita akan lakukan manuver, drift. Matikan semua thruster sekarang. Biarkan arus membawa kita melewati stasiun sedikit. Lalu saat kita sejajar, nyalakan thruster kiri full power untuk memutar buritan dan menabrakkan port kita ke port stasiun. Itu gila. Kalau meleset sedikit saja, kita akan menabrak menara itu dan lambung kita pecah, bantah Tio. Pilihan lainnya adalah mati lemas di sini, Mayor. Anda pilih mana? Dialog dengan hantu besi. Tio menelan ludah. Ia mematikan tuas kemudi. Mesin mati. Kita hanyut. Abyssos meluncur dalam diam, di bawah arus deras. Di layar sonar, titik hijau stasiun Poseidon semakin dekat, membesar, seolah siap menelan mereka. Di geladak belakang, Pak Broto dan para teknisi berpegangan erat pada pipa-pipa. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di depan, tapi mereka merasakan Abyssos bergoyang liar seperti daun kering. Doa-doa bercampur dengan isak tangis tertahan. Kembali di bola komando, Rian dan Tio memasuki zona fokus total, The Zone. Dunia menyempit hanya pada angka jarak di layar sonar. Jarak 100 meter. Kecepatan arus meningkat, kata Rian. Tunggu aba-aba saya. Jangan nyalakan dulu. Kita terlalu cepat, Rian, keluh Tio. Tangannya gemetar di atas tombol aktivasi. Stasiun Poseidon kini terlihat di kamera eksternal yang buram, kerangka besi berkarat yang diselimuti lumut laut dalam. 50 meter. Sekarang, tanya Tio. Tunggu, bentak Rian. Matanya menghitung vektor, kecepatan arus, dan sisa daya. 20 meter. Kita akan lewat. Sekarang. Hantam, teriak Rian. Tio membanting tuas thruster kiri ke posisi maksimal. Mesin pendorong kecil itu menjerit, memuntahkan sisa tenaga terakhirnya. Abyssos berputar poros secara kasar. Buritan kapal terlempar ke samping, melawan arus, mengarah tepat ke gerbang docking stasiun. Klang! Suara benturan logam yang keras mengguncang seluruh kapal. Abyssos menghantam bantalan karet stasiun dengan keras. Guncangannya melempar Rian hingga bahunya menabrak konsol. Lampu indikator docking berkedip kuning, lalu merah. Meleset, Tio menahan napas. Rian, lampunya tidak hijau. Rian merangkak bangun, menyambar tabletnya. Sistem penguncian otomatisnya macet karena benturan tadi. Kaitan besinya tidak mau menutup. Arus mulai menarik Abyssos kembali menjauh. Celah antara kapal dan stasiun mulai terbuka. Kunci manual. Saya akan meretas servonya. Jari Rian menari di atas layar tablet dengan kecepatan yang menyakitkan. Ia membipas protokol keselamatan, memaksa motor pengunci stasiun tua itu untuk bergerak melebihi batas dayanya. Come on! Come on! Batin Rian berteriak. Di layar, celah itu semakin lebar. 10 cm. 20 cm. Rian menekan tombol override. Klak! DUG! Terdengar suara dentuman berat di dinding luar. Kaitan baja raksasa dari stasiun Poseidon menutup paksa, mencengkeram Abyssos dan menariknya kembali merapat. Lampu indikator berubah menjadi hijau solid. Koneksi berhasil. Tekanan disamakan. Pengisian daya dimulai. Suara komputer terdengar datar, kontras dengan degup jantung dua manusia di ruangan itu. Hening setelah badai. Dunia tiba-tiba menjadi damai. Suara desis udara segar mulai terdengar masuk melalui ventilasi. Lampu kabin yang tadinya merah redup, perlahan berubah menjadi putih terang benderang. Tio melepaskan tangannya dari joystick. Tangannya gemetar hebat. Ia merosot lemas di kursinya. Ia menoleh ke Rian. Teknisi muda itu duduk bersandar di kaki meja konsol. Napasnya memburu, kacamata retaknya miring di hidung. Kita. Suara Tio tercekat. Kita hidup. Rian melihat layar tabletnya yang kini mati kehabisan baterai. Ia melepaskan kabel datanya, mengusap wajahnya yang kotor oleh oli dan keringat. Pintu segel di belakang mereka terbuka mendadak. Pak Broto dan Darto menyerbu masuk. Wajah mereka penuh kekhawatiran yang berubah menjadi kebingungan saat melihat Kapten pingsan, Mayor Tio yang lemas, dan Rian yang duduk santai di lantai. Apa yang terjadi? Tanya Broto gagap. Mayor Tio menunjuk Rian dengan jari gemetar. Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang membawa kita pulang. Darto menatap Rian, mulutnya terkunci rapat. Tidak ada lagi ejekan. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Di mata Darto,
Ia melihat rasa malu yang luar biasa. Ryan perlahan berdiri, merapikan baju jumpsuitnya yang kucel. Ia mengambil kain lab berminyaknya yang tertinggal di lantai, lalu menatap Broto. Sistem navigasi butuh reinstall total, Pak. Dan, tolong jangan biarkan Darto menyentuh server lagi. Dia punya bad sektor di otaknya, ucap Ryan datar, lalu berjalan keluar melewati mereka dengan langkah pincang namun tegak. Di balik punggungnya, Ryan tersenyum tipis. Sangat tipis. Dalam kesunyian hatinya, ia mendengar suara Rizky. Well played, Zero. Well played. Ryan Kirana, teknisi magang yang dianggap sampah itu, baru saja menyelamatkan ekspedisi miliaran dolar dan 12 nyawa dari dasar neraka. Tugasnya selesai. Namun, legenda tentang hantu laut dalam baru saja dimulai. Saat indikator docking berubah menjadi hijau solid dan suara desis hidrolik menandakan bahwa airlock antara DSV Abyssos dan stasiun relay Poseidon telah terbuka sempurna, sebuah keheningan absolut menyelimuti anjungan komando. Bukan keheningan kematian yang mereka takutkan selama 1 jam terakhir, melainkan keheningan religius. Momen ketika manusia menyadari bahwa mereka baru saja mencuri kembali nyawa mereka dari rahang maut. Di dalam command spare, Ryan masih duduk bersandar di kaki meja konsol. Tangannya yang kotor oleh oli dan debu sirkuit terkulai lemas di atas lutut. Napasnya masih memburu, namun di balik dadanya yang sesak, ada kehangatan yang menjalar. Bukan rasa sombong karena berhasil melakukan hal mustahil, melainkan rasa selesai. Sebuah misi penebusan dosa yang tertunda selama 5 tahun sejak kematian Rizky akhirnya tuntas. Ia tidak lagi berhutang nyawa pada masa lalu. Mayor Tio, sang pilot elit angkatan laut, perlahan melepaskan sabuk pengamannya. Kakinya goyah saat mencoba berdiri. Ia menatap Ryan dengan pandangan yang tak bisa dilukiskan kata-kata. Rasa hormat, kekaguman, dan ketidakpercayaan bercampur menjadi satu. Pilot senior itu sadar, pangkat di pundaknya tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang ada di dalam kepala pemuda kurus di depannya. Ryan. Suara Tio Parau terdengar asing di telinganya sendiri. Kau benar-benar melakukannya. Kau memprogram ulang kematian menjadi kehidupan. Ryan hanya tersenyum tipis, membetulkan letak kacamatanya yang retak. Kita melakukannya, Mayor. Hardware dan software. Itu kerja sama tim. Panggung kehormatan di lorong sempit. Pintu segel belakang berdesis terbuka. Udara segar dari sistem filtrasi stasiun Poseidon mulai mengalir masuk, menggantikan bau keringat dan ozon yang menyesakan. Ryan berdiri susah payah, tulang-tulangnya terasa remuk, dan berjalan keluar dari anjungan, kembali ke dunia yang sebelumnya menganggapnya tak kasat mata. Namun kali ini, segalanya berbeda. Saat kakinya menapak di lantai besi gelada utama, semua mata tertuju padanya. Para ilmuwan kelautan yang biasanya sibuk dengan sampel batuan, kini berdiri mematung. Para teknisi mesin yang biasanya menertawakan cara berjalannya, kini terdiam 1000 bahasa. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Tidak ada lagi bisik-bisik mencemooh tentang anak magang aneh. Profesor Hadi, kepala tim peneliti senior yang angkuh, tiba-tiba maju ke depan. Pria tua itu, yang sebelumnya bahkan tidak pernah sudi membalas sapaan Ryan, kini menangkupkan kedua tangannya. Matanya basah. Ia tahu persis, jika Ryan tidak melakukan manuver gila tadi, dia tidak akan pernah melihat cucu pertamanya yang baru lahir minggu lalu. Terima kasih, Nak, ucap Profesor Hadi dengan suara bergetar hebat, memecah keheningan. Terima kasih telah memulangkan kami. Satu persatu, kru lain mulai mendekat. Tidak ada tepuk tangan meriah seperti di film-film. Ini adalah dunia kapal selam yang keras. Yang ada adalah tepukan bahu yang berat, jabat tangan yang erat hingga menyakitkan, dan anggukan kepala penuh hormat antar laki-laki. Itu adalah pengakuan tertinggi di dunia pelaut. Kau salah satu dari kami. Ryan berjalan melewati lorong sempit itu dengan perasaan campur aduk. Ia melihat wajah-wajah kru yang lelah namun lega. Ia tidak merasa seperti pahlawan super. Ia hanya merasa seperti sistem yang berfungsi optimal. Bug fix. Sistem stable. Runtuhnya tembok kesombongan. Di area mesin belakang, reaksi rekan-rekan teknisinya jauh lebih rumit. Darto, teknisi senior yang selama 6 bulan ini menjadikan hidup Ryan seperti neraka, berdiri mematung di samping generator. Wajahnya pucat pasi, matanya merah karena campuran asap dan tangis ketakutan tadi. Rasa malu yang luar biasa menghantam Darto lebih keras daripada tekanan air di luar sana. Pemuda yang ia panggil sampah, yang ia suruh menyeduh kopi dan membersihkan toilet,
baru saja menyelamatkan nyawanya menggunakan otak yang sering ia hina. Darto ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Egonya hancur berkeping-keping di lantai besi itu. Pak Broto, kepala teknisi, melangkah maju. Pertahanan dirinya sebagai atasan yang galak runtuh. Ia melihat tablet Rian yang mati di tangan pemuda itu, senjata yang menyelamatkan mereka semua. Broto meraih bahu Rian, mencengkeramnya erat seolah memastikan Rian nyata. Rian, maafkan saya. Suara Broto berat, syarat penyesalan. Saya buta. Saya melihat seragam magangmu, tapi saya tidak melihat isinya. Saya menilaimu dari caramu memegang obeng, bukan dari caramu berpikir. Terima kasih. Terima kasih karena tidak membiarkan kebodohan kami membunuh kami semua. Permintaan maaf itu tulus. Rian bisa membaca mikroekspresi, dan ia tahu Broto bersungguh-sungguh. Tidak ada dendam di hati Rian. Prosesor yang efisien tidak menyimpan data sampah seperti dendam, pikirnya. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting Abyssos utuh. Itu saja prioritasnya, jawab Rian tenang. Namun, matanya beralih ke Darto yang menunduk. Rian mendekatinya, lalu berbisik pelan, cukup untuk didengar Darto saja. Mas Darto, lain kali kalau ada warning di layar, jangan dipukul layarnya. Dibaca kodenya. Mesin itu punya perasaan. Kalau kau kasar, dia akan membunuhmu. Darto hanya mengangguk kaku, wajahnya merah padam. Itu adalah kemenangan telak tanpa perlu kekerasan. Pertemuan yang mengubah takdir. Berita tentang penyelamatan DSV Abyssos di kedalaman 10.000 meter tidak masuk koran pagi. Itu adalah operasi rahasia. Namun, di sirkuit tertutup Angkatan Laut dan Kementerian Pertahanan, nama Rian meledak. Laporan insiden menyebutkan sebuah anomali. Penyelamatan sistem oleh personel non-kualifikasi dengan metode unconventional cyber override. Seminggu kemudian, setelah masa karantina medis dan dekompresi selesai, Rian tidak dipulangkan ke kos-kosannya yang sempit. Ia dijemput oleh mobil dinas berplat militer dan dibawa ke markas besar Angkatan Laut di Jakarta. Di sebuah ruang rapat berlapis kayu jati yang dingin, Laksamana Wiranto, Komandan Operasi Laut Dalam, duduk di ujung meja. Di hadapannya tergeletak sebuah berkas tebal berwarna merah bertuliskan, Top Secret, Zero Hour. Duduk, Rian. Perintah Laksamana Wiranto. Suaranya berwibawa, namun matanya memancarkan ketertarikan yang tak ditutupi. Atau haruskah saya panggil kamu, Zero Hour? Rian duduk tegak, jantungnya berdegup kencang. Ia mengira ini adalah pengadilan militer, karena ia telah meretas aset negara 5 tahun lalu. Rian saja, Jenderal. Zero Hour sudah mati. Laksamana itu terkekeh pelan. Mati. Laporan dari Mayor Tio dan rekaman black box kapal selam mengatakan sebaliknya. Kau menghidupkan kembali sistem pertahanan AI buatan Amerika yang terkunci, menulis ulang kernelnya dalam waktu 3 menit di bawah tekanan mental ekstrim. Itu bukan pekerjaan orang mati. Itu pekerjaan seorang jenius gila. Wiranto mendorong berkas itu ke arah Rian. Negara ini punya banyak tentara yang bisa menembak, Rian. Tapi kami kekurangan orang yang bisa berperang di medan perang baru. Medan digital. Apa yang kau lakukan di Palung Mariana membuktikan bahwa kami telah menyia-nyiakan aset strategis terbesar kami dengan membiarkanmu menjadi tukang pasang kabel. Laksamana itu berdiri, berjalan ke jendela yang menghadap pelabuhan. Ini tawaran resmi. Semua catatan kriminal sibermu akan dihapus total. Kami ingin kau memimpin unit baru. Unit Cyber Warfare Deep Sea Intelligence. Pangkat Letnan Kolonel Tituler. Fasilitas lab tak terbatas. Kau tidak perlu hormat bendera tiap pagi kalau kau tidak mau. Tapi kau harus pastikan tidak ada sistem kita yang gagal lagi. Itu adalah tawaran yang melampaui mimpi liarnya. Pengakuan, fasilitas, kehormatan. Sesuatu yang Rian perjuangkan dalam diam selama bertahun-tahun. Namun, Rian tidak langsung menjawab. Ia menatap berkas itu. Terima kasih, Jenderal. Ini kehormatan besar. Kata Rian tenang. Saya terima, tapi dengan satu syarat mutlak. Wiranto berbalik, alisnya terangkat. Kamu bernegosiasi dengan Laksamana? Nyalimu besar juga. Katakan. Saya tidak mau sistem rekrutmen kaku seperti dulu. Rian berkata tegas, matanya menatap tajam sang jenderal. Saya mau diberi wewenang merekrut tim saya sendiri. Saya akan mencari mereka di forum-forum peretas, di warnet-warnet kumuh, di tempat-tempat yang Bapak anggap sampah. Karena seringkali, orang yang paling berbahaya dan paling berguna bagi negara ini
adalah mereka yang tidak lulus tes fisik lari keliling lapangan. Saya ingin mengubah cara pandang Angkatan Laut terhadap prajurit. Wiranto tertegun sejenak. Ia menatap pemuda kurus berkacamata di depannya. Ia tidak melihat seorang pemberontak. Ia melihat masa depan pertahanan negara. Sang Laksamana tersenyum lebar dan mengulurkan tangannya. Sepakat, Komandan Rian. Bangun pasukan hantumu. Janji yang terbayar lunas. 1 tahun kemudian, di dalam bunker bawah tanah yang diterangi cahaya biru dari ratusan server yang berdengung halus, Rian berjalan menyusuri barisan meja kerja. Suasana di sana hening. Hanya terdengar bunyi ketikan keyboard yang cepat seperti senapan mesin. Rian tidak mengenakan seragam dinas kaku penuh lencana. Ia mengenakan hoodie hitam taktis dengan lambang kesatuan barunya di dada kiri. Seekor gurita memeluk bola dunia. Namun, aura yang memancar darinya adalah aura seorang pemimpin yang tak terbantahkan. Di layar utama raksasa di dinding, peta digital Samudra Indonesia terpampang real-time, lengkap dengan posisi setiap kapal selam dan sensor bawah laut. Komandan, kami mendeteksi intrusi asing di sektor Natuna. Mencoba masuk lewat celah protokol sonar, lapor seorang anak muda berambut gondrong, salah satu rekrutan Rian yang ia temukan di kompetisi hacking tingkat mahasiswa. Isolasi jalurnya. Kirim paket data, umpan. Biarkan mereka mengira berhasil masuk, lalu kunci IP mereka dan lacak lokasinya. Perintah Rian tenang, sambil menyeruput kopinya. Siap, laksanakan. Rian berjalan menuju ruang pribadinya yang berdinding kaca. Ia duduk di kursi ergonomisnya, menatap layar monitor pribadinya. Di sudut meja, ada sebuah foto lama yang agak pudar. Foto 2 orang pemuda yang sedang tertawa di depan layar komputer jadul. Rian dan Rizky. Dalam keheningan ruangan berpendingin itu, Rian berbicara dalam hati, sebuah dialog batin dengan sosok yang tak pernah meninggalkannya. Riz, lihat aku sekarang. Aku tidak lari lagi. Aku tidak bersembunyi di balik nama samaran. Aku di sini, menjaga gerbang yang dulu gagal kita jaga. Seolah menjawab, lampu server di sampingnya berkedip ritmis, seperti kode Morse yang menyapa. Rian bisa merasakan kehadiran sahabatnya itu. Rizky pasti akan tertawa melihat Rian si introvert kini memimpin pasukan pertahanan siber negara. Akhirnya aku paham maksudmu dulu, Riz. Kode bukan cuma angka. Kode adalah pelindung. Dan sekarang, akulah firewall terakhir negeri ini. Rian tersenyum. Ia menarik keyboardnya, jemarinya mulai menari lincah. Rian Kirana, mantan teknisi magang yang pernah dianggap tidak berguna, kini telah menjadi legenda baru. Di dunia nyata dia adalah komandan, tapi di dunia bayang-bayang digital, dia dikenal sebagai The Deep Watcher. Dan kali ini, tidak ada satupun glitch yang akan lolos dari pengawasannya. Tamat.